selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Alia Moradha. Dan saya, Rima Vanessa, mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 24, akan membahas tuntas tentang mediasi di pengadilan agama. Pernah dengar istilah damai di luar pengadilan? Nah, itulah esensi mediasi. Tapi, apakah mediasi di pengadilan agama itu berjalan dengan efektif atau cuma sekedar formalitas sebelum sidang? Teman-teman, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang difasilitasi oleh mediator tanpa melalui mediasi yang panjang dan mahal. Mediasi diatur dalam pasal 130 HIE dan pasal 154 LPG, serta diperkuat dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Intinya, hakim wajib menawarkan proses mediasi melalui semua perkara perdata, termasuk perceraian di pengadilan agama. Tujuan mudahnya adalah untuk mencapai perdamaian dan mengurangi penumpukan perkara. Nyatanya, di lapangan, banyak pasangan yang datang ke PA justru sudah bulat untuk bercerai. Mereka hanya datang untuk mengesahkan perceraian, bukan untuk berdamai. Nah, dari sinilah muncul problematika. Mediasi itu terasa seperti jalan yang wajib, tapi jarang berujung damai. Bahkan ada yang bilang kalau mediasi itu cuma pemanasan sebelum sidang cerai. Anda seharusnya juga melihat kondisi saya dan semua orang bisa selalu membayar waktu, apalagi dengan kondisi bisnis yang sedang sulit seperti saat ini. Yuk kita bedah 4 problematika utama mediasi di pengadilan agama. Banyak pihak yang menganggap mediasi itu hanya basa-basi atau formalitas belaka. Padahal jika kita maksimalkan, mediasi bisa menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum, serta menghindari proses panjang yang melelahkan. Mediator di pengadilan agama seringkali adalah hakim atau pegawai pengadilan yang belum memiliki pelatihan khusus sebagai mediator profesional. Akibatnya, mereka sulit menjembatani konflik yang bersifat emosional, terutama dalam perkara perceraian yang syarat dengan perasaan. Mediasi hanya dilakukan dalam 3-5 kali pertemuan, dengan rata-rata durasi 30 menit per sesi. Mana cukup untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang sudah bertahun-tahun. Keempat, tidak adanya sanksi yang tegas jika mediasi gagal. Bahkan jika ada pihak yang tidak beretikat baik, hakim berwenang mencabut haknya untuk mengajukan bukti di persidangan. Namun dalam praktiknya, penerapan aturan ini masih terbilang lemah. Banyak hakim-hakim yang hanya menawarkan mediasi tanpa benar-benar memaksimalkan prosesnya. Padahal, pasal 4 PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan keharusan, bukan sekedar pilihan. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35, dan jika kamu khawatirkan adanya sengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sayangnya, aspek spiritual dan pendekatan agama jarang diangkat dalam proses mediasi di pengadilan agama. Padahal hal ini bisa menjadi kekuatan besar dalam mendamaikan sebuah pasangan. Dari sisi pro, mediasi itu tetap penting. Kenapa? Yang pertama, bisa menekan angka perceraian. Yang kedua, memberi ruang bagi pasangan untuk merenung dan berpikir ulang. Dan yang terakhir, menghemat biaya dan waktu dibandingkan persidangan. Namun, jika kita lihat dari sisi kontra, mediasi sering terasa sia-sia karena 3 hal ini. 1. Banyak pasangan yang sudah tidak mau rujuk dan hanya ingin cepat bercerai saja. 2. Ada pihak yang memanfaatkan mediasi hanya untuk memperlambat proses sidang saja. Yang ketiga, kurangnya sanksi yang tegas membuat mediasi tidak berjalan efektif.